諦めないで。Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Kali ini saya akan melanjutkan film serial Love You As The World Ends Season 2. Jika kalian belum nonton episode sebelumnya, link ada di deskripsi. Pada episode sebelumnya, Hibiki dan Kurumi akhirnya berhasil bertemu kembali. Mereka kini berada di Sarushima untuk memulai kehidupan baru. Omezaki begitu terkejut mengetahui bahwa di dalam tubuh Kurumi terdapat virus golem. Dan film pun baru dimulai. Terlihat Hibiki dan Kanae baru saja kembali dari mencari persediaan. Kurumi hendak memeriksa luka di tubuh Hibiki. Hal itu membuat Kanae cemburu. Setelahnya Kurumi merawat luka Hibiki. Tanpa sengaja karena Hibiki sudah lama tak bertemu, akhirnya mereka pun mantap-mantapan. Di sana terlihat virus golem di tubuh Kurumi mulai muncul tanpa dia sadari. Setelah selesai mantap-mantapan, Kurumi baru menyadari ada yang aneh di dalam tubuhnya. Di tempat yang sama, Omezaki memberitahu Anu mengenai uji klinis dari Kurumi. Anu yang merasa bahwa tidak ada perubahan dari tubuh Kurumi, merasa itu bukanlah masalah lagi untuk saat ini. Keesokannya, Hibiki dan Kanae mencari persediaan makanan. Mereka merasa aneh melihat banyak golem yang memiliki tanda X di tubuhnya. Mereka lalu melaporkan bahwa saat ini belum menemukan persediaan makanan ataupun bensin. Hibiki yang merasa jika mereka akan kelaparan apabila tidak segera pergi dari sana, memutuskan untuk ke penampungan. Terlihat Komoto merasa bahwa penampungan belum tentu aman. Suboi meminta jika anggotanya tidak ikut memata-matai, karena tak mau mengambil resiko. Akhirnya Hibiki akan pergi, begitu juga Kuwata. Ketika Kurumi ingin ikut, Hibiki melarangnya. Hal itu membuat Kanae cemburu. Bahkan mereka pun berdebat soal itu. Di sana Haru ingin ikut menjadi mata-mata bersama Hibiki. Namun Suboi melarangnya karena ia tak mau kehilangan rekannya lagi. Beberapa saat kemudian ketika Kurumi menjemur pakaian, virus di dalam tubuhnya kembali bergejolak. Kanae melihat hal itu dari belakang. Di sisi lain, ketika Hibiki dan Suboi sedang berunding menentukan siapa mata-mata yang dikirim, tiba-tiba Kuwata datang dan memberitahu ada yang ingin berbicara. Rupanya dia berasal dari Rumah Harapan dan ingin berbicara dengan Hibiki secara langsung. Sementara itu, Haru yang berpatroli mendengar suara yang mencurigakan. Di sisi lain, Hibiki bertemu Kurumi yang terlihat kebingungan. Akhirnya Hibiki mengetahui bahwa Kurumi sudah terinfeksi virus. Di lain sisi, Kanae memberitahu Todoroki mengenai Kurumi yang memiliki virus golem di tubuhnya. Sedangkan Hibiki terkejut melihat virus golem dalam tubuh Kurumi. Kurumi merasa dirinya menjadi linglung. Ia takut menjadi golem dan menyakiti orang lain. Hibiki lalu menenangkannya. Di lain sisi, Todoroki meminta Kanae merahasiakannya. Keesokannya mereka bertemu dengan utusan dari Rumah Harapan. Dia bernama Noro. Kuwata dan Hibiki begitu mencurigai Noro yang menjelaskan bahwa Yuzuki dan Mihara dalam keadaan sehat. Noro memberitahu bahwa Rumah Harapan sedang mencari dokter karena ia dengar ada dokter di Sarushima dan meminta meminjamkan salah satu dokter untuk Rumah Harapan. Hibiki dan Kuwata yang merasa curiga menginterogasinya. Ternyata mereka sudah lama mengintai Hibiki. Noro memberitahu bahwa mereka adalah sekutu, namun Hibiki tak percaya akan hal itu. Noro lalu memberikan peta lokasi Rumah Harapan kepada Hibiki untuk mengeceknya sendiri. Sementara itu, Suboi mencari keberadaan Haru yang belum kembali dari semalam. Di tempat yang sama, Anu sedang memeriksa keadaan Kurumi. Tiba-tiba Sori memanggilnya untuk memeriksa keadaan Haru. Ternyata Haru sudah tergigit oleh zombie.
Kurumi merasa dirinya yang menggigit Haru. Suboi akhirnya membunuh Haru yang berubah menjadi zombie. Suboi begitu marah kenapa ada golem di dalam Sarushima. Tiba-tiba Kanai menuduh Kurumi yang melakukannya. Ia memaksa Kurumi memberitahu tentang virus dalam tubuhnya. Anu membela Kurumi yang belum menunjukkan tanda perubahan menjadi zombie. Suboi berencana membunuh Kurumi. Hibiki yang datang lalu diinterogasi oleh Suboi. Kanai memberitahu bahwa Haru tewas digigit golem. Akhirnya Kurumi diikat dan Hibiki mulai curiga dengan Kurumi. Namun ia yakin jika Kurumi tidak melakukannya. Todoroki mendekati Kurumi dan ia akan melakukan apapun untuknya. Sementara itu Kuwata menghentikan Suboi yang gelap mata menuduh Kurumi sedangkan tidak ada bukti. Mereka memutuskan agar Kurumi diusir dari Sarushima. Hal itu membuat Hibiki akan ikut pergi bersama Kurumi dari pulau tersebut. Hibiki terkejut mengetahui Kurumi sudah dilepaskan Todoroki. Di sana ia meminta agar Todoroki menjaga rekan-rekannya. Sementara itu Hibiki akan pergi bersama Kurumi dari pulau itu. Ia menenangkan Kurumi dan akan selalu menemaninya. Terlihat Suboi yang mulai bengis dan mengatur seenaknya sendiri. Tiba-tiba Suari datang memberitahu bahwa Kurumi bukanlah pembunuh Haru. Ternyata Omezaki menemukan ada zombie yang dikirim ke Sarushima dan memiliki tanda X di tubuhnya. Kanai merasa pernah melihatnya. Di sisi lain, Hibiki dan Kurumi sedang berjalan menuju ke penampungan. Terlihat Kurumi yang mulai linglung. Ia lalu membawa Kurumi ke tempat yang aman. Kurumi ingin agar Hibiki meninggalkannya, namun Hibiki akan tetap di sana untuk melindungi Kurumi apapun yang terjadi. Tiba-tiba banyak zombie yang berdatangan. Hibiki melawan para zombie yang berdatangan ke sana. Ia terus berusaha dengan susah payah membunuh semua zombie demi melindungi Kurumi. Sedangkan Kurumi mulai merasa virus di dalam tubuhnya mulai menguasai dirinya. Ia lalu memanggil Hibiki. Setelahnya Hibiki kembali kepada Kurumi yang ternyata sudah menghilang. Di sana Hibiki melihat Kurumi yang begitu ketakutan dan pergi dari sana, hingga Kurumi bertemu dengan seseorang dari rumah harapan yang bernama Ren. Hibiki yang datang membuat Ren curiga karena Kurumi begitu ketakutan melihat Hibiki. Hibiki lalu mendekati Kurumi, tiba-tiba saja seseorang memukulnya. Ketika terbangun, dia sudah berada di rumah harapan. Di tempat itu begitu mewah dan tidak ada zombie sama sekali. Hibiki lalu melihat-lihat keadaan sekitar dan bertemu banyak orang yang sedang makan di kantin. Noro begitu terkejut melihat Hibiki. Hibiki lalu menanyakan keberadaan Kurumi. Di sisi lain, ibu direktur rumah harapan bernama Misako memberitahu dokter yang ada di sana yang ternyata ayah dari Hibiki, Mamiya Takuro. Sedangkan Kurumi yang tersadar ditemui oleh Ren. Di sana Kurumi terlihat tidak mengenali dirinya, bahkan tak ingat mengenai Hibiki. Terlihat Hibiki diusir oleh anggota rumah harapan hingga Misako datang dan menghentikan Hibiki. Misako lalu memperkenalkan dirinya. Tiba-tiba Ren datang dan meminta maaf atas kejadian kemarin. Hibiki lalu menemui Kurumi yang masih tak mengingat apapun. Di sana Kurumi masih tidak mengingat tentang Hibiki. Bahkan dia tak ingat namanya. Hibiki bingung bagaimana itu bisa terjadi. Ren menyuruh Noro untuk memperkenalkan Hibiki kepada tempat itu. Ternyata tempat itu awalnya sebuah hotel, namun semenjak wabah zombie terjadi, Misako merubah tempat itu menjadi sebuah pengungsian. Ternyata di tempat itu dibagi menjadi dua, yaitu VIP dan para penyintas. Mereka tidak perlu khawatir dengan makanan dan obat-obatan. Tiba-tiba Hibiki bertemu kembali dengan Yuzuki dan Mihara. Mereka pun bahagia. Di sisi lain, Kurumi sedang diperiksa oleh Takuro dan diketahui Kurumi melupakan semua yang ada di dalam hidupnya. Sedangkan di Sarushima, Suboi masih meratapi kuburan Haru. Bahkan mereka juga kekurangan persediaan makanan. Mereka harus berhati-hati karena ada kelompok berbahaya yang mengintai pulau tersebut. Suboi lalu datang dan menuduh orang-orang di rumah harapan pelakunya. Komoto yang mencoba menenangkannya malah ditodongkan senjata.
Bahkan Suboi menuduh pelakunya berada di tempat itu. Kuwata lalu menghentikan Suboi yang sudah tak waras. Suboi menyuruh mereka menyerang Rumah Harapan dan ia akan membunuh orang yang ada di sana. Sementara itu di Rumah Harapan mereka memiliki makanan yang melimpah. Mihara memberitahu di sana terbagi menjadi 2 anggota. Yang pertama anggota asli Rumah Harapan dan para pengungsi. Yuzuki merasa anggota asli tak menyukai mereka. Tiba-tiba Ren datang memberitahu bahwa hasil pemeriksaan dokter sudah ada. Akhirnya Hibiki bertemu dokter di Rumah Harapan yang ternyata adalah ayahnya sendiri. Ia begitu kecewa melihat ayahnya yang ternyata masih hidup dan fakta sebenarnya ayahnya telah meninggalkan dirinya demi wanita lain ada benarnya. Takuro juga mengaku bahwa dirinya memang meninggalkan Hibiki. Takuro lalu memberitahu bahwa Kurumi sudah terinfeksi dan sekarang di dalam tubuh Kurumi sudah ada virus golem dan menyebabkan hilang ingatan. Hal itu membuat Kurumi memiliki potensi berubah menjadi zombie. Takuro memberitahu bahwa ada obat yang menahan virus zombie di Universitas Fukushima. Hibiki akan pergi ke sana demi menyelamatkan Kurumi. Ternyata Takuro mengalami sakit jantung dan merahasiakannya kepada Hibiki. Ia bahkan meminta Ren mengabulkan permintaannya. Di sisi lain, Hibiki yang melihat Kurumi berkeliaran di luar memberitahu bahwa itu bahaya untuk orang lain maupun Kurumi karena ia terinfeksi. Kurumi begitu terkejut mendengar hal itu. Sementara itu, Misako tidak setuju jika Kurumi yang terinfeksi berada di Rumah Harapan karena warga di Rumah Harapan bahkan belum pernah melihat golem sebelumnya. Misako meminta Ren untuk melindungi mereka berdua sekuat tenaga. Sepertinya mereka memiliki rahasia yang disembunyikan dari semua orang. Di sisi lain terlihat Hibiki menyuruh Kurumi untuk tidak mendekati orang, membuat Kurumi bertanya-tanya apa itu golem. Hal itu membuat yang lain nampak tak suka dengan Hibiki yang membuat Kurumi menjadi risih. Mihara memberitahu bahwa orang di dalam Rumah Harapan tidak pernah membunuh golem. Kurumi yang bingung dengan apa yang terjadi hendak bertanya kepada dokter. Setelah itu Hibiki berencana pergi ke Fukushima untuk mencari obat menyembuhkan Kurumi. Ren menawarkan agar Kurumi tinggal di sana selama Hibiki pergi. Ia memberitahu bahwa ayah Hibiki dan Misako ibunya menyuruhnya untuk menjaga kalian berdua. Hibiki masih meragukan niat Rumah Harapan untuk melindungi Kurumi. Sedangkan di Sarushima, mereka mencemaskan Suboi yang stres akibat kematian Haru. Suboi lalu datang dan membahas mengenai penyerangan ke Rumah Harapan. Suboi menyuruh mereka untuk mengambil makanan di Rumah Harapan dan membunuh siapapun yang ada di sana. Omezaki yang mendengarnya menghentikan Suboi melakukan itu. Ia tidak ingin mereka saling balas dendam satu sama lain. Suboi kesal karena ulah Omezaki dan Anu banyak orang yang mati. Omezaki lalu menasihati Suboi, tapi Suboi malah kesal dan membunuhnya di tempat. Ia mengancam jika ada yang tidak patuh maka ia akan bunuh. Di lain tempat, Misako tiba-tiba diserang oleh zombie yang entah berasal dari mana. Di tempat yang sama, Mihara menyuruh Hibiki meninggalkan Kurumi di Rumah Harapan, sementara dia akan mencari obat. Tiba-tiba beberapa orang membawa Misako masuk ke dalam. Hibiki terkejut melihat Misako yang digigit golem. Hibiki menyuruh Ren mengikat ibunya dan menjauhkan dari orang-orang. Sementara itu Hibiki akan mencari zombie yang berkeliaran. Misako menyuruh Ren membunuhnya. Takuro yang datang terkejut melihat Misako yang tergigit zombie, bahkan perkembangannya begitu cepat. Sementara itu Hibiki membunuh beberapa zombie di luar, sedangkan Ren yang hendak membunuhnya dihentikan oleh sekretaris Misako yang bernama Henmi. Bahkan dia hendak membawa Misako kembali ke kamarnya. Mihara yang membawa tali malah diusirnya. Beruntung Hibiki datang ketika Misako berubah menjadi zombie. Ketika Misako hendak menyerang seorang perempuan yang mengandung, Hibiki lalu menyerang dan membunuhnya. Mereka malah menuduh Hibiki telah membunuh Misako dan mengusir Hibiki dari sana. Ren menghentikan hal itu dan berterima kasih kepada Hibiki yang telah menggantikan tugasnya.
Akhirnya Ren akan menjadi pemimpin di Rumah Harapan untuk menggantikan posisi ibunya. Hal itu membuat Kurumi terkesima atas kepemimpinannya. Di Sarushima, Todoroki mengingat pesan Hibiki untuk melindungi rekan-rekannya. Ia berencana mengikuti keinginan Tsuboi, namun ia meminta agar memata-matai Rumah Harapan terlebih dahulu, karena mereka tidak tahu kekuatan Rumah Harapan. Kuwata mendengar pembicaraan mereka. Di sisi lain, Ren curhat atas semua yang terjadi kepada Hibiki. Di sana Hibiki mencoba menenangkannya. Hibiki lalu berpamitan kepada Ren dan meminta agar Ren menjaga Kurumi selama Hibiki pergi. Keesokannya Hibiki mengunjungi Kurumi. Hibiki meminta maaf jika menakuti Kurumi kemarin. Dia lalu menceritakan masa lalunya bersama Kurumi. Hibiki berencana mengambil obat untuk menghentikan infeksi Kurumi. Hibiki lalu berpamitan kepadanya. Di Sarushima, Anu meratapi kuburan Minju dan menyesali perbuatannya. Di tempat yang sama, Kuwata mendatangi Todoroki dan tahu rencananya untuk menyingkirkan Tsuboi. Tsuboi yang curiga dengan Todoroki akhirnya membawa Komoto, Sori, dan Kanai ikut ke Rumah Harapan. Sementara itu, Hibiki belum bilang kepada Kurumi bahwa dia adalah pacarnya. Ia meminta Ren untuk menjaga Kurumi. Setelahnya, Ren pergi ke kamar Kurumi. Kurumi menjelaskan bahwa ia merasa telah kehilangan orang yang ia sayangi. Ren mengambil kesempatan dan berjanji akan menjaga Kurumi. Dan film pun bersambung.